Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa in qulta fa hadha amrun batin ya'suru al-itla' alaih fa kayfa sabil ila khalas minha fa rubbama yadun asal annahu radin wa la yakun huwa fil batin radiyan fa qulu li hadha taraka al-muttaqun as'al ra'san fa makan yahudu min ahadin syai'an aslan maka Nabi Syir al-Hafila yahudu min ahadin aslan illa minasiri asafi rahimahullah ta'ala amin. Hadirin rahimahumullah, tadi sudah dijelaskan dengan jelas, bahkan udah lebih dari sekedar menjelaskan juga yang dibacakan ditambahkan dengan yang lebih paham lagi akhirnya kita tentang permasalahan malam ini. Untuk supaya lebih luas tentang pembahasan malam ini, yaitu yang sebelumnya bahwa ini babnya bab tahrimus su'al min ghairi darurah wa adabul fakir al-muttarfi. Itu yang kita bahas malam ini adalah haram kita meminta dengan alasan tanpa darurat, selain tanpa darurat, dan adabnya orang fakir al-muttarfi sewaktu dia dalam keadaan terpaksa, yang mana dijelaskan bahwa apa sih hukum meminta itu, hukum asalnya adalah haram dengan 3 alasan. Pertama, idharus syakwa minallah. Alasan haram meminta karena dia memperlihatkan mengadukan pada selain Allah, memperlihatkan keadaan dirinya dan mengadukan kepada selain Allah. Idharus syakwa minallah. Yang kedua, di dalam meminta ada idlalus sa'il nafsah. Seseorang berarti telah menghinakan dirinya sendiri. Syakwa, idharus syakwa minallah haram. Sebab karena apa haram? Sebab dia tidak mau sabar. Sebab yang namanya sabar itu tarkus syakwa lighairillah, meninggalkan pengaduan kepada selain Allah. La ilallah, tapi kalau pada Allah ya termasuk sabar. Lah dengan dia minta berarti mengadukan keadaan dirinya kepada selain Allah, berarti tidak punya kesabaran. Makanya yang namanya minta itu haram, alasan pertama. Kedua, idlalun nafsih, menghinakan dirinya. Itu dalam Islam juga haram dengan kita minta-minta, berarti kita menghinakan diri kita. Karena idlalun nafsih itu adalah taksirul muslim terhadap dirinya sendiri. Ada idlalun nafsih, ada tawadu, ada takabur. Yang diperbolehkan adalah, yang dianjurkan adalah tawadu. Atas ifrat yaitu takabur haram, bawahnya tawadu idlalun nafsi juga haram. Dan di dalam kita meminta di dalamnya ada idlalun nafsi. Alasan yang ketiga haram adalah annahu la yanfaq an ida'il mas'ul ghaliban. Orang yang meminta itu kebanyakan itu akan menyakiti orang yang diminta, kebanyakannya itu tuh. Makanya sedangkan hukum itu dilihat dari kebanyakannya, maka itu alasan kenapa meminta itu haram. Yang sebelumnya juga dijelaskan lah gimana supaya kita memintanya halal, artinya supaya lepas dari 3 hal yang ditakutkan tadi, yang diharamkan tadi, yaitu tarkus syakwa lighairillah, supaya kita selamat dari idlalun nafsi, juga selamat dari idaul mas'ul, menyakiti orang yang diminta. Gimana caranya? Lah itu kemarin oleh Imam Ghazali udah disebutkan trik-triknya, cara-caranya. Yang pertama, untuk kita tidak syakwa berarti kita selalu dalam keadaan walaupun kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, jangan memperlihatkan diri kita keadaan kita tidak punya apa-apa itu. Terus untuk kita bisa selesai bisa selamat daripada idlalun nafsi, ya mintanya jangan kepada di jalan-jalan orang yang tidak kenal, tapi ya mintanya kepada orang-orang yang kenal. Itu kita selamat dari idlalun nafsi. Nah, supaya kita selamat dari ida'il mas'ul, gimana caranya? Ya kita dalam meminta jangan sampai kita menunjuk secara personal orang si A minta, jangan. Belum ada orang hubungan, orang 10, saya belum makan 5 hari, siapa yang mau ngasih?
Nah, siapa yang mau ngasih makan? Nah, itu kan berarti kan kita ya kalau ngomong sama satu orang ya bisa jadi dia tuh dua keadaannya sama maka tidak enak. Tapi kalau kita ada orang 10, saya belum makan udah 1 minggu, siapa yang mau belum makan silahkan sama saya. Lah itu kan berarti orang yang benar-benar yang ngasihnya itu dengan sukarela gitu tuh. Beda dengan kita ditunjuk itu supaya kita selamat dari 3 hal yang dikhawatirkan tadi. Nah, terus juga bagaimana kemarin disebutkan bagaimana hukumnya orang yang meminta akhirnya dia mengambil sesuatu yang dia minta, sedangkan tahu bahwa yang diminta itu dia karena malu ngasih itu, karena dia maka sebenarnya kalau tidak diminta dia tidak bakalan tidak mengasih, karena malu dikatakan bakhil akhirnya dia ngasih gitu tuh. Nah, terpaksa. Apakah itu boleh nggak kita menerimanya? Itu wa kullu dzalika haramun mahdun. Itu yaitu haram murni. Kita minta akhirnya dia ngasihnya karena dia malu kepada saya, kalau tidak ngasih malu kepada orang yang minta, atau dia malu kepada hadirin. Kalau kita mengambil itu haramun mahdun. Itu. Nah, terus berarti kan sulit ya kita untuk mengambil sesuatu yang benar-benar lepas dari 3 itu. Ya makanya dari itu bagi orang mutakin meninggalkan sama sekali yang namanya minta itu, meninggalkan sama sekali, kecuali kalau sifatnya udah mutor, udah darurat. Yang namanya darurat ya tuhbikul mahdurat, yang haram pun jadi halal gitu tuh, jadi halal. Nah, tapi ada sesuatu itu yang bisa lepas dari 3. Dia lepas dari 3. Jadi artinya untuk 2 hal ini ya boleh-boleh saja. Nah, pertama ya minta, pertama kalau darurat nggak apa-apa. Sebagaimana minta darurat Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Khidir. Ceritanya kalau Nabi Sulaiman waktu kapan minta itu? Ceritanya Nabi Sulaiman itu sewaktu beliau kehilangan cincinnya. Cincinnya akhirnya beliau seperti kasarnya seperti orang-orang kasarnya seperti gembel lah. Pas cincinnya hilang akhirnya dia tidak diakui oleh rakyatnya, oleh jinnya itu tidak mengakui bahwa sebenarnya Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman. Akhirnya beliau itu ya jalan-jalan seperti itu lah, sempat karena udah darurat beliau meminta. Juga Nabi Musa, Nabi Khidir sewaktu minta itu, sewaktu di surat Al-Kahfi itu, sewaktu pertemuan di Majma' Al-Bahrain, akhirnya dia pertama membunuh anak-anak, lalu masuk ke satu perkampungan minta dijamu, yaitu karena memang udah darurat gitu tuh. Terus yang kedua, permintaan yang diperbolehkan itu bila mana kepada asdiqo wal ikhwan, sahabat karib kita. Dan asdiqo itu bahasa asdiqo berarti benar-benar kita udah tahu luar dalamnya. Asdiqo itu iya CS, itu jama daripada siddiq, asdiqo. Ikhwan saudara seperti saudara karib yang nggak apa-apa. Apalagi kita meminta tanpa minta izin pun kita nggak masalah. Umpamanya kita udah pisah dengan orang tua kita, akhirnya kita langsung masuk, umpamanya orang tua kita di Surabaya, kitanya di Jakarta, datang nggak ada orang, nggak ada masuk ke rumah orang tua, ada makanan durian, makan saja udah, ya nggak apa-apa itu mah. Iya.